Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran sadaqallahul azim wa sadaqun nabiyyul karim. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan rasa puji, mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga sampai detik ini Allah berikan kita keimanan sehingga bisa melaksanakan insyaallah salat Jumat secara berjamaah. Segala aktivitas kita tinggalkan demi mengakui hati kita beriman siang ini, demi mengakui Allah telah memanggil kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita tinggalkan demi menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam buat qudwah kita, buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selawat itu akan kembali kepada kita fadilahnya, yang selawat yang kita bacakan kembali kebaikannya untuk kita yang membacanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib menyampaikan khutbah yang singkat di Jumat yang mulia ini. Sebelumnya mari kita bertakwa kepada Allah, takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga dapat diartikan dengan takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, di mana dan kapanpun saja dia tetap takut kepada Allah. Sedang menyetir kendaraan, sedang di mana saja, sedang dia sendirian, sedang dia di kebunnya, saat waktu sholat masuk, maka dia akan tinggalkan aktivitasnya karena dia takut. Sedang sendirian pun dia akan menahan dirinya, menahan tangannya agar tidak mencuri, agar tidak membuat sesuatu hal yang buruk, karena dia berpikir, tahu dia bahwa Allah melihatnya, takut dia. Ini salah satu contoh bukti kalau kita hari ini bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, implementasi hari ini gagasan ciptaan dari Allah memberikan sebuah kenyataan kepada kita bahwa bagaimana cara kita membentuk kepribadian yang baik, bagaimana kepribadian kita bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan, bagaimana kegiatan-kegiatan hari kita hari ini bisa menumbuhkan kebaikan, baik untuk diri kita ataupun anak dan istri keluarga kita. Bagaimana hari ini kita bisa berbuat baik setiap harinya, lebih banyak berbuat baik daripada yang tidak. Hal ini akan menjadi sebuah PR, akan menjadi sebuah kutipan yang baik pada diri dan pikiran kita, bahwa aku ini ya Allah, diri aku ini ya Allah mesti berbuat baik setiap harinya.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang singkat Jumat kali ini, khatib akan menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ini menjadi sebuah amalan soleh, amalan kebaikan untuk kita, amalan untuk menjemput kematian kita, amalan yang begitu sungguh sangat luar biasa fadilahnya kalau kita bisa melaksanakannya. Kami ingin menceritakan sebuah dari ulama besar terkemuka di Timur Tengah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz Al-Khatib Al-Jailani ini menceritakan hadis ini sebetulnya sudah populer. Hadis yang biasa dibacakan biasa-biasa saja hadisnya. Tapi hari ini akan kami kutip kembali kutipan Syekh Abdul Aziz ini yang menceritakan Sayyidina Abu Hasan Sazili. Abu Hasan As-Sazili ini lahir di Sazilah di dekat Bumarah, Maroko. Abu Hasan Sazili ini adalah keturunan Rasul yang ke-15. Syekh Abu Hasan As-Sazili lahir di Bumarah, tepatnya di desa Sazilah, dulu terkenal dengan tarekat Sazilah. Ini yang menceritakan kutipan hadis yang akan kita sampaikan khutbah Jumat yang singkat ini. Imam Hasan Sazili ini terkenal dengan Sazili, namanya Abu Hasan. Nama dari kecilnya Ali panggilannya. Karena ilmunya, dengan kesolehannya, pintarnya, solehnya dia, maka diambil nama dia yang terkenal, nama kampungnya Sazilah, maka dia dipanggil dengan Imam Sayyidina Sazili. Suatu malam Imam Sayyidina Sazili bermimpi berjumpa baginda Rasulullah SAW. Ini kutipan dari Syekh Abdul Aziz Al-Khatib Al-Hasani Al-Jailani. Cerita ini tersohor, cerita ini terkemuka, bisa diambil hadisnya soleh. Dalam mimpinya Imam Sazili berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, menanyakan tentang perkara hadis yang akan kita sampaikan di Jumat yang mulia ini. Mana hadisnya? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Hadis ini yang dipertanyakan oleh Imam Sazili di dalam mimpinya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang berselawat kepada engkau sekali, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan berselawat kepada orang tadi 10 kali. Dalam bentuk seperti apa ya Rasulullah, kata Imam Sazili di dalam mimpinya. Sedang dia lalaikah orang yang berselawat ini, atau sedang hadir hatinya, atau hatinya tak hadir? Orang yang berselawat hatinya tak hadir, seperti dia sedang berjalan, selawat terucap olehnya. Sedang menjaga warungnya, dia berselawat. Sedang ada pengajian, dia berselawat. Sedang menyetir kendaraan, dia berselawat. Di kebun, dia berselawat. Ini orang yang sedang lalai hatinya, tidak khusus, atau yang sedang khusyuk, kata Imam Sazili. Bagaimana ya Rasulullah pahala yang mereka dapatkan ketika hatinya tidak lalai, ketika hatinya sedang lalai tapi dia berselawat? Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang sedang lalai itu sama mendapat ketika dia berselawat kepadaku, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sahih, tapi kami kutip dari cerita Imam Sazili yang sedang bermimpi menceritakan kisah. Orang yang sedang lalai hatinya, sedang menonton televisi, tapi berselawat kepada Rasulullah SAW, maka ketika itu Allah akan berselawat kepadanya 10 kali.
Kalaulah sedang menonton itu 100 kali kita berselawat sambil masak, sambil menyapu, sambil nonton, sambil menjaga kedai, toko, warung kita, sedang menyetir, maka akan lebih dilipat gandakan oleh Allah kepada kita. Kalaulah Allah berselawat kepada kita, Masya Allah. Kalaulah Allah menyapa kita dengan berkahnya baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta dengan kita. Ini orang yang hatinya sedang tidak lalai, yang sedang lalai dengan pekerjaan lain, tapi dia berselawat. Nah, bagaimana ya Rasulullah? Hati orangnya khusyuk, hatinya hadir berselawat, kata Imam Syazili. Duduk dia, diambilnya wudu, ambil subuh dia duduk 5 menit, diputarnya tasbihnya sampai 100 kali, 200 kali, 300 kali berselawat. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang mengetahui betapa banyak pahala yang Allah berikan. Tak terhingga kalau subuh tadi ada di antara kita yang duduk sebentar memutar tasbihnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, khusyuk, memang dihadirkannya Rasulullah. Tak terhingga pahala yang Allah berikan kepada orang yang berselawat, yang menghadirkan hatinya. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata lanjutannya? Kata Rasulullah, malaikat gunung-gunung yang ketika itu memohon ampun kepada orang yang berselawat tersebut. Malaikat yang hadir, yang tahu kita berselawat, memohon ampun kepada Allah. Ampunkan sebulan ya Allah, dia sudah berselawat. Ampunkan sebulan ya Allah, dia sudah berselawat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selawat ini sangat mahal sekali, sangat mahal. Hari ini ada manusia yang sanggup berselawat cuma di tayat awal dan tayat akhir saja. Bagaimana hari ini kita menghadirkan selawat itu agar yang mahal itu menjadi amalan, amalan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini katanya kita cinta, yang hari ini katanya kita cinta kepada Rasulullah. Bukankah definisi kata cinta itu sering menyebut nama apa yang kita cinta? Kalau hari ini kita mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi tak pernah menyebut nama baginda, bohong. Bohong. Cinta kita kepada anak, sering kita ngomong nama anak kita. Cinta kepada harta, kebun sawit, toko, sering kita menceritakan toko kita ke orang lain. Cinta kepada istri, sering kita menyebut nama apa yang kita cinta. Bagaimana bukti implementasi kita hari ini? Akhir dari Rabiul Awal kemarin sekarang sudah masuk Rabiul Akhir. Bukti definisi cinta itu sering menyebut siapa yang kita cinta, apa yang kita cinta. Kalau hari ini notabene kita cinta kepada sesuatu tapi jarang menyebutnya itu bukan cinta. Bagaimana membuktikan kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menunggu kematian kita. Nah, yang tahu di antara kita kapan kita mati, buatlah amalan yang mulia ini. Habis subuh putar tasbih kita sekali, 100 kali dapat selawatnya. Putar 2 kali dapat 200 kali selawat. Maghrib begitu juga, habis maghrib sebelum makan malam selawat dulu. Ajarkan, wasiatkan ke anak dan keluarga kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di malam Isra dan Mi'raj Rasul berjumpa, Rasul bercakap, Rasul bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajukan 3 pertanyaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Engkau ya Allah, kata Nabi. Yang menciptakan engkau ya Muhammad, engkau ya Allah. Pertanyaan ketiga, aku ini untuk siapa ya Muhammad? Rasul tidak menjawab. Allah sendiri yang menjawab, aku ini ya Muhammad untuk orang-orang yang berselawat kepada engkau. Jadi kalau ingin kita memiliki Allah berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kita tidak akan dapatkan cinta Allah, kita tidak akan dapatkan syafaat Allah, kita tidak akan dapatkan rahmat Allah kalau tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sayang Allah yang kita dapat hari ini sudah pembagian dapat rahmat kita semuanya. Kalau ada manusia hambamu ya Muhammad, kalau ingin dekat denganku, ingin memiliki aku, maka syaratnya berselawat kepada engkau ya Rasul. Subhanallah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mutar kita di dunia ini, mutar kemana-mana mencari cinta Allah. Kalau Rasulullah kita lupakan, kosong. Ini kutipan hadis cambuk untuk kita semua agar cinta Allah datang kepada kita. Jangan sampai cinta yang kita buktikan selama ini, cinta kita bertepuk sebelah kanan, tak sampai cinta Allah itu kepada kita, tak sampai cinta Rasul itu kepada kita, karena tak bisa dihitung kita menyebut nama-namanya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih sikoh di dalam Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah dipertemukan dengan satu malaikat yang banyak tangannya, bertanya Rasulullah, ya Jibril, ini siapa? Ini apa? Ini malaikat yang mengatur turun hujan. Sejak kapan, kata Rasul? Sejak mulai Allah perintahkan menurun hujan, malaikat ini sudah bertugas sampai sekarang. Di malam itu juga Rasul menanyakan, sudah berapa banyak? Dan aku tahu, kata malaikat ini, semua hujan yang aku turunkan, tahu memang tugasnya mengatur turun hujan. Di Indonesia hujan, di Arab Saudi tidak, di Ujung Batu hujan, di Pekanbaru tidak. Malaikat ini tahu. Sejak mulai diciptakan turun hujan, saya tahu berapa banyak hujan yang turun, kata malaikat ini. Tapi ya Rasulullah, ada yang tak bisa kuhitung, kata malaikat ini. Apa wahai malaikat pengatur turun hujan? Aku tidak bisa menghitung pahala yang Allah berikan kepada umatmu yang berselawat kepadamu. Kurang apa lagi pintarnya malaikat. Air hujan, titik hujan bisa dihitungnya, tahu dia. Tapi pahala bagi orang yang berselawat kepada engkau, aku tak bisa menghitungnya ya Rasulullah. Pahala yang mana lagi yang sangat mudah, yang bisa kita dapatkan sambil nyetir bisa berselawat, sambil dalam pekerjaan bisa berselawat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutipan hadis ini, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Rasul sekali, maka Allah akan berselawat menyapanya 10 kali. Yuk kita amalkan menjelang menjemput kematian kita. Ada amalan-amalan khusus yang mendatangkan cinta Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus.